Teman-teman, when we show favoritism, waktu kita pilih kasih, kita berdosa terhadap Tuhan. Bukan hanya terhadap orang yang kita rendahkan aja, tapi juga kepada Tuhan. What's up guys, welcome back to Radiance. Gimana nih kabar kalian? Apapun yang lagi kalian hadepin, jangan lupa untuk selalu andelin Tuhan ya. Anyway, buat kalian yang baru pertama kali join ibadah Radiance, welcome. Kalian bisa subscribe YouTube channel kita, Youth Fajar Pengharapan. Karena setiap minggunya kita pasti rilis ibadah online Radiance. Nah, gak cuma ibadah online aja, buat teman-teman yang tinggal di kota Bandung, kita juga ada ibadah onsite loh. Yuk join ibadah onsite kita di Pasir Koja 58 pukul 8.30 dan pukul 10 pagi atau di Bandung Utara dan Kopo pada pukul 9 pagi. Kalau mau tanya-tanya, kalian bisa banget DM ke Instagram kita @grabsing. Now it's time for us to give offerings to God. Kalian bisa memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening berikut atau kalian bisa langsung scan QR code pakai wallet kalian. Selamat memberi! Oke guys, sekarang kita siapin hati kita dan juga catatan kita buat beribadah ya. Enjoy the service. Come on, sing it for Jesus. Hey. You say, whatever comes, whatever goes, there is one thing that I know. You are faithful. You are faithful. So I speak out your words. Has the power. She's my word.
ada beserta dengan kami dalam musim kehidupannya kami, Bapa. Dan inilah ungkapan hatinya kami untukmu, Tuhan. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with
students, welcome back to Radiant Student Service, where students meet and worshiping Jesus together. Kita masuk ke minggu kedua dari seri di bulan Oktober, yaitu Attitude and Altitude. Hari ini kita akan bahas dengan judul Like for Likes. Pasti sering dengar ya teman-teman istilah itu. Kita mau belajar tentang sikap hati yang benar dalam memandang dan memperlakukan semua orang sesuai dengan firman Tuhan. Because our attitude will determine our altitude. So let's prepare our heart and pray. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan telah memilih kami dan Tuhan mengizinkan kami untuk terus mengenal siapa diri kami dan siapa Engkau. Kami minta Roh Kudus memimpin kami, Roh Kudus membukakan hal-hal yang perlu kami benarkan dan Engkau yang mengizinkan kami untuk terus berjalan dalam kebenaran Tuhan hari demi hari. We want to be more Christ-like day by day. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, saya mau bacain satu ayat dari Roma 2 ayat 11. Roma 2 ayat 11 mengatakan bahwa sebab Allah tidak memandang bulu. Dalam versi bahasa Inggrisnya, di versi New King James Version dibilang, for there is no partiality with God. Kalau kita lihat, tadi judul kita adalah like for likes, kita punya satu metode, kalau teman kita nge-like kita nge-like balik ya. Atau ada hashtagnya, oh kalau misalnya saya udah nge-like segini banyak, kamu juga nge-like balik. Artinya ada pamrihnya, if you do this, I will do that. Nah teman-teman, untungnya Tuhan kita itu gak seperti itu. Kalau Tuhan kita ngomongin like for like sama kita, habislah kita. Kalau Tuhan bilang, kalau kamu taatin firman Tuhan, kamu taatin aku kasih kamu nafas. Wah udah berapa banyak nih nafas yang kita akan kehilangan ya teman-teman. So, kita bersyukur karena Tuhan kita itu enggak memandang semua hal yang kita lakukan, tapi Tuhan mengasihi kita sebagaimana adanya kita. Nah, ngomong-ngomong soal suka nggak suka nih, saya agak loncat sedikit. Teman-teman, kamu suka fashion nggak? Do you like fashion? Atau siapa di sini yang ngikutin tren fashion? Nih, yang terbaru apa? Yang dulu apa? By the way, apa style favorit kamu? Kalau saya, selama terlihat cocok, ya udah saya suka. Tapi pasti ada nih teman-teman yang benar-benar merhatiin tren dan ngikutin tren itu. Bisa jadi lemari pakaiannya penuh dengan macam-macam tren baju ya. And actually that's okay as long as we honor God with what we do. Kalau udah mulai mengganggu keseharian kita, mulai mengganggu, saya jadi gak mau pergi kalau gak pakai baju ini. Atau saya gak mau melayani kalau gak ada baju ini. Kayaknya kurang memuliakan Tuhan ya teman-teman. So we know, hati kita tahu kapan kita sedang memuliakan Tuhan dan tidak. Fashion trend itu terus berubah dari tahun ke tahun. Kayak baju yang saya pakai ini kayaknya dulu pernah hits, terus pernah tidak hits kembali, lalu sekarang hits lagi ya. Misalnya nih, ini gaya tahun 90-an yang kayak gini ya teman-teman. Gaya tahun 90-an, ada yang masih suka memakai gaya tahun 90-an mungkin? Atau ada yang ngelihat, ih aneh banget sih gaya tahun 90-an. Walaupun kamu bilang, ih aneh banget, warnanya aduh kok gini banget ya. Pada saat itu, pada zamannya itu keren loh. Nah yang berikutnya tahun 2000-an nih, tahun 2000-an. Belum lama, ya masih sama-sama angka 2 ya, tapi cukup lama juga ya karena teman-teman mungkin belum lahir tahun 2000-an. Dan 2010, pokoknya sekitar 2000-an deh. Sampai ini adalah gaya yang lagi hit saat ini tahun 2022, 2020-an ya kira-kira. Kalau kita perhatiin lagi, model-modelnya itu berputar ya teman-teman. Ada model celana panjang yang sekarang lagi hits, dulu pernah hits sekitar 20 tahun yang lalu. Dan ada model-model baju yang dulu mungkin hits di zaman papa mama kita, sekarang balik hits lagi di zaman sekarang ini. Jadi kita bisa pinjam ya, mah kayaknya mama punya deh baju yang kayak gini, kayaknya lagi hits nih yang bahunya naik atau gimana ya. Saya boleh pinjam lumayan, bisa katanya give second chance to your clothes katanya ya. Apa yang dulu jadi hits akan jadi kuno juga eventually. Dan apa yang dulunya kuno nanti juga bisa hits lagi. Mungkin saat sekarang ini gaya yang kita suka, ini yang lagi hits tapi nanti bisa ganti lagi. When it comes to fashion, it's okay to follow trend or what you like. Tapi dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita kepada sesama kita manusia, kita gak bisa dan jangan pilih kasih seperti itu ya teman-teman. Dalam kehidupan ada orang yang kayaknya jadi anak yang hits di sekolah, atau mungkin di keluarga jadi anak yang paling disayang, paling favorit. Ada juga yang kayaknya gak begitu menonjol, yang kayaknya dia ada gak begitu berbeda. Kalau kamu jadi anak yang hits itu atau jadi anak yang
favorite itu, mungkin you feel that's okay and actually that's fun. Tapi gimana rasanya kalau kamu jadi anak yang kurang menonjol atau kurang hits dan kayaknya kok yang lain beda banget sama saya? Mungkin rasanya kurang nyaman ya teman-teman. Menurut kamu oke nggak sih kalau kita punya orang atau tokoh yang jadi favorit kita? Dan apakah punya tokoh favorit atau punya orang yang kita favoritin sama dengan pilih kasih? Teman-teman, punya tokoh favorit atau punya orang yang kita nyaman buat hangout bareng, itu adalah sangat amat oke. That's actually healthy by the way. Kita nggak bisa dekat sama semua orang. Dan kita nggak perlu juga buat dekat sama semua orang. Karena kita perlu beberapa orang yang jadi teman terdekat kita, not everyone. Tapi kalau kita pilih kasih, itu beda lagi maknanya. Pilih kasih itu nggak bagus karena pilih kasih itu nyangkut sikap hati kita. Mungkin kita kelihatan oke di luar, tapi di dalam hati kita sedang memilih. Kita sedang memperlakukan dengan tidak adil. Itu artinya kita sedang menyingkirkan orang lain yang pastinya unfair dan akan menyakiti orang lain. Pilih kasih itu waktu kamu memperlakukan seseorang dengan lebih spesial dari yang lain, ngebedain dia dari orang lain, tapi kamu juga merugikan orang lain. Misalnya bagian orang lain kamu ambil buat temen kamu ini. Akhirnya ada orang yang gak dapet. Gara-gara udahlah kan lu sahabat gua. Nih ambil aja bagian sini, biarin aja sini gak usah dapet. Itu udah mulai pilih kasih and that's not fair. Itu yang udah gak healthy teman-teman. Boundariesnya adalah saat orang lain dirugikan oleh kita. Ketika ada orang yang dirugikan oleh kita, artinya kita udah pilih kasih and our attitude is not right. Sikap hati kita gak bener. Attitude kita akan menentukan apakah kita akan pilih kasih ke orang tertentu atau kita memandang semua orang sama karena Tuhan pun mengasihi semua orang sama. Kalau sikap hati kita tidak mampu mengasihi semua orang sama seperti Tuhan mengasihi, maka akan sulit bagi Tuhan untuk mengangkat kita, akan sulit untuk Tuhan membawa kita kepada altitude yang lebih tinggi. Altitude itu artinya ketinggian ya teman-teman. Sulit untuk membawa kita kepada level yang lebih tinggi. Karena bahaya kalau kita memimpin tapi kita pilih kasih. That's very dangerous. Emang di Alkitab ada gitu tentang pilih kasih? Emang ada ya? Ada banget teman-teman. Di kitab Yakobus, sebuah surat yang ditulis oleh salah satu saudara Yesus sendiri. Dibilang bahwa Yakobus itu adalah Jesus brothers. Saudara laki-lakinya Tuhan Yesus. Mereka dibesarkan bersama-sama. Kira-kira pernah gak ya? Kadang-kadang saya pikir, wah kira-kira dulu Yakobus waktu masih anak-anak, masih remaja bareng sama Tuhan Yesus satu rumah. Pernah gak ya Yakobus ngerasa kalau Yesus itu anak yang paling disayang di keluarga. Kalau Yesus itu anak yang paling hits di saat itu karena dia baik, dia nurut, paling disayang dan lain-lain. Tapi kalau dilihat dari surat yang ditulis oleh Yakobus, Yakobus ini mengenal Yesus saudaranya dengan baik. He knows Jesus very well. Di kitab Yakobus ini ditulis ada rangkuman ajaran Yesus yang ditulis ulang dengan bahasa dia sendiri. Artinya Yakobus benar-benar ngedengerin ajaran Yesus. Artinya Yakobus juga mengasihi saudaranya. That's why, because he loves Jesus, so he want to listen to him. Yakobus selalu menulis dengan cara yang tegas. Jadi dia nulisnya langsung ya, straightforward. Cara yang tegas, gak muter-muter, gak beat around the bush. Dia nulis bagaimana cara mengikuti Tuhan Yesus. Yakobus nulis seperti ini di Yakobus yang kedua. Dia bilang bahwa judulnya adalah jangan memandang muka. Maksudnya gimana jangan memandang muka ya. Ini bukan berarti memandang muka secara literally jangan lihat muka orang. Bukan ya teman-teman. Tapi maksudnya adalah jangan pilih kasih. Dibilang gini, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Artinya jangan milih-milih. Kalau kepada orang yang ini saya mau beriman, kepada orang yang itu gak perlu menunjukkan iman saya. Dimanapun kita berada, we show that we honor Jesus our God. Ayat yang kedua, sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan duduk di tempat yang baik ini.
Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu? Remember, pembedaan itu muncul di dalam hati. That's our attitude. Dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat. Wah, berarti kalau kita berpikir dengan cara yang membeda-bedakan, wah kayaknya ini lebih high class, maka dia bisa duduk di situ. Yang ini kayaknya lebih low class, dia berdiri aja deh, atau nggak di lantai aja deh. Dan Tuhan katakan bahwa itu adalah hal yang jahat. Memang gak ada peraturannya duduk di sana atau di sini, tapi hati kita lah yang menentukan. Ayat yang kelima dikatakan, dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ayat yang ke-8, akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi, perhatiin ini, jikalau kamu memandang muka atau pilih kasih ya, kamu berbuat dosa dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Nah teman-teman, apakah di ayat itu Yakobus nyuruh kita buat gak boleh punya sahabat? Buat gak boleh punya teman hangout? No. Pilih kasih itu beda dengan punya teman dekat. Di ayat ini Yakobus banyak ngebahas soal rich people and poor people. Mungkin kamu pernah mikirin, oh ya ini rich, ini poor. Atau mungkin buat kamu, it doesn't matter. Buat saya mau rich or poor, I just want to be friends with anyone. Tapi bisa jadi teman-teman, kalaupun kamu gak mikirin soal hal itu, kalaupun kamu mandang semua orang sama, gak mikirin rich or poor, di sini kita bisa ganti kata rich poornya dengan hits atau enggak hits. Si ini mah hits, saya mau temenan. Si ini mah enggak hits, gak mau deket-deket. Nanti saya ketularan atau apa. Atau dia cool, saya gak mau. Atau dia not cool. Atau sebaliknya, saya enggak hits, saya enggak cool, maka saya hanya mau sama yang gak cool dan gak hits. Saya benci orang-orang yang hits. Sama aja ya teman-teman. Atau dia orang kaya, dia orang miskin. Saya biasa aja. Kalau saya biasa aja saya benci orang-orang yang kaya. Kebalikan. Teman-teman, Yakobus bilang bahwa Tuhan tidak disenangkan waktu kita membeda-bedakan orang berdasarkan what they have. Apa yang mereka punya. Seperti uang, popularitas, atau kekuasaan. Bisa jadi kita nyuekin orang yang kita pikir, dia lebih punya daripada saya. Atau dia lebih gak punya daripada saya. Kita ngedeketin orang yang lebih punya atau lebih gak punya. Kita lihat, karena saya gak punya itu, saya akan temenan sama yang gak punya juga. Atau karena dia punya, saya akan temenan sama yang punya juga. Dan yang lainnya yang beda sama saya adalah musuh, adalah jangan sentuh-sentuh hidup saya. Teman-teman, dari ayat ini ada hal penting. Yang pertama, melayani tidak memandang status sosial. Rendah diri juga termasuk memandang status sosial. Kalau kita ngeliat, si ini mah orang kaya. Loh, apa bedanya dengan orang yang bilang, si ini mah orang miskin. That's the same, sama-sama dosa aja teman-teman. Gak ada yang namanya dia lebih kaya atau lebih miskin. Di mata Tuhan sama aja. Tuhan mau agar kita memandang manusia sebagai manusia. Human is human, yang diciptakan Tuhan. Karena balik lagi ke ayat 1 tadi, Yakobus 2 ayat 1. Saudara-saudaraku sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, semua beriman ya kepada Tuhan Yesus. Janganlah iman ini kamu amalkan dengan memandang muka. Jangan melayani dengan memandang, ini lebih ini atau ini kurang ini. Waktu kita sombong, waktu kita memandang orang lain lebih rendah, itu salah. Waktu kita memandang orang lain lebih tinggi, itu juga salah. That's just the same. Sama aja dosanya. Tapi Kak, saya kan merendahkan diri. Teman-teman, merendahkan diri itu di mata Tuhan sama dengan sombong. Rendah diri itu bukan rendah hati. Kalau rendah hati, kita menerima semua orang apa adanya. Entah dia lebih, entah dia kurang, kita melihat mereka sebagaimana Tuhan menciptakan mereka.
gak lebih, gak kurang. Yang kedua, kita bisa belajar bahwa mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. So first, you have to love yourself before you love others. Start from accepting yourself. Memulai dengan kamu menerima kondisi diri kamu. Menerima kondisi keluarga kamu. Gak menyalahkan Tuhan, gak menyalahkan keluarga, dan kenali luka-lukamu. Kamu kenali luka hatimu di mana. Oh, saya punya luka di sini. Oh, saya punya sensitivitas di sini. Jika ada luka yang disebabkan oleh kondisi keluarga atau sejarah masa lalu, ada history dari masa lalu keluarga kamu, bereskan. Jangan abaikan. Karena kalau kamu gak pernah bereskan, kamu akan bawa luka kamu ke masa depan. Kamu can carry that burden kepada keluarga masa depan kamu. Dan ayat ini mengatakan, ayat yang ke-8 dibilang, akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. But how you can love others if you are not able to love yourself? Gimana kamu bisa mengasihi orang lain kalau kamu aja gak mampu mengasihi dirimu sendiri? Tanda bahwa kamu mengasihi dirimu adalah kamu mengakui diri kamu, baik dan buruknya. Yang baiknya kamu akui, yang buruknya kamu perbaiki. Kalau orang cuma melihat baiknya doang dan gak mau mengakui buruknya, itu belum menerima dirinya. Atau kalau dia gak mau mengakui hal positif tentang dirinya. Enggak, saya emang gak ada bagusnya. Saya emang kurang ini, jago banget. Sekali waktu saya pernah tanya, coba sebutin 2 aja hal positif tentang diri kamu dan 2 hal negatif tentang diri kamu. Saya nanya sama sekitar 5 orang. Bayangkan dari 5 orang ini paling hanya 1-2 orang yang mampu menyebutkan hal yang positif tentang dirinya. Yang lainnya bingung, apa ya hal yang bagus tentang diri saya? Kayaknya saya susah bangun pagi, kayaknya saya gak pintar, kayaknya nilai saya jelek, semua yang jelek-jelek dia inget. Tapi yang bagus kayaknya gak ada. Teman-teman, kalau kita menerima diri kita sendiri, kalau kita mengasihi diri kita sendiri, tandanya adalah kamu tahu hal baik, kamu tahu hal kurang baik tentang dirimu. Accept what is good from you and correct. Perbaiki apa yang kurang baik dari dirimu kamu. Itu tandanya kamu mengasihi dirimu karena kamu mau keep moving forward. Mengakui, melihat dengan tegar bahwa oh ya saya memang begini. Baiknya begini, buruknya begini dan saya mau berubah. Tolong saya Tuhan untuk saya jadi lebih baik. Hal ketiga yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan adalah pilih kasih adalah pelanggaran firman. Ternyata waktu kita milih-milih, waktu kita memandang muka, waktu kita melakukan firman, itu adalah pelanggaran. Sikap hati kita, attitude kita, Tuhan lihat. Walaupun orang lain gak lihat, walaupun kita lakuin dalam hal yang orang lain gak tahu, di tempat yang tersembunyi, tapi Tuhan Allah melihat hati kita. Teman-teman, when we show favoritism, waktu kita pilih kasih, kita berdosa terhadap Tuhan. Bukan hanya terhadap orang yang kita rendahkan aja, tapi juga kepada Tuhan. Ayat yang ke-9 bilang gini, tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. We actually broke the law of God. Teman-teman, tapi ada paradoks nih, ada hal yang berlawanan ya. Di ayat 5 dikatakan, dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi dia? Wah, apakah Tuhan jadinya milih kasih? Apakah Tuhan malah milih orang yang miskin? Kok jadi kebalik? Kan sama-sama aja pilih kasih. Nah, supaya kita lebih ngerti, supaya kita lebih mendarat lagi, kita lihat di kitab Amsal ayat ke-22. Amsal 22 ini mengatakan bahwa ayat yang kedua, orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Lalu ayat yang ke-9 mengatakan orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Ayat yang ke-22, janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah. Dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi
mereka. Di sini banyak ditulis tentang gimana sih seharusnya pengikut Tuhan menjalani hidup. Kalau Tuhan adalah pencipta dari semua orang, yang kaya miskin, yang hits dan gak hits, populer gak populer, orang yang berkuasa gak berkuasa, semuanya Tuhan yang menciptakan. Artinya kita bisa bilang bahwa Tuhan tidak memilih kasih. Dan sebagai ciptaan Tuhan, kita semua dikasihi dengan setara oleh Tuhan, apapun keadaan kita. Tuhan tahu bahwa ada orang tertentu yang membutuhkan pertolongan lebih dari orang yang lain. Dibilang gini, ayat yang Amsal 22 ayat 23 Tuhan mengatakan bahwa sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Tuhan sendiri yang akan turun tangan. Tuhan sendiri yang akan membela perkara orang-orang yang lemah, teman-teman. Jadi waktu kita broke the law, waktu kita tidak melakukan apa yang Tuhan minta, maka akhirnya Tuhan sendiri yang akan membela orang-orang yang tidak punya pembela. Tuhan mengasihi semua manusia sama. Tapi Tuhan juga tahu bahwa tidak semua orang dapat kesempatan yang sama dan diperlakukan sama oleh sesama manusia. Kadang manusianya sendiri yang membeda-bedakan orang. Padahal Tuhan ingin agar semua ciptaan Tuhan diperlakukan sama. Tuhan mengetahui bahwa tendensi kita manusia, tendensi kita itu adalah memilih orang yang kita suka atau yang kita kagumi untuk lebih dekat sama kita. Dan kita cenderung untuk exclude atau menjauhi, membuang, melakukan hal-hal yang melukai orang lain. Kita harus diingatkan untuk tetap care kepada orang yang gak seperti kita. Atau tetap care sama orang yang gak sehits itu. Karena di mata Tuhan, apalah itu hits, apalah itu populer, Tuhan melihat hati. Jadi, apakah Tuhan pilih kasih? Tidak. Tuhan tidak pilih kasih. Tapi saya dan kamu, iya. Tuhan hanya mencoba untuk mengajarkan kita agar kita memandang semua orang setara seperti yang Tuhan lakukan. Mampu gak kita seperti itu? Teman-teman, of course not. Karena itu kita perlu pertolongan Tuhan, kita perlu pimpinan Roh Kudus agar kita bisa untuk melakukan apa yang menyenangkan Tuhan. Semua pasti pengen dong hidupnya naik level terus, altitude-nya naik terus. That's why kita terus koreksi sikap hati kita, terus koreksi attitude kita agar altitude kita pun naik. Agar kita bisa naik level dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak koreksi sikap hati kita akan muter-muter terus di situ teman-teman. Tuhan akan bawa kita untuk kita menang dalam satu hal supaya kita bisa naik ke hal yang lain, naik ke level yang baru. Kak bisa loncat level nggak? Nggak bisa. Nggak ada cheatnya kalau dalam hidup. Sekalipun umur kita nambah, tapi kalau kita belum lulus dalam level attitude yang satu, Tuhan akan bawa kita terus sampai lulus. Sampai tua pun kalau nggak lulus, diterusin terus sama Tuhan sampai lulus. Karena bagi Tuhan tidak ada yang namanya loncat level teman-teman. Nah ayat-ayat di Yakobus dan Amsal menunjukkan kalau pilih kasih itu melanggar hukum Tuhan. Karena milih kasih itu gak adil, that's unfair. Waktu kita bercanda pun jangan sampai bercandaan kita itu entah merendahkan yang lain dan meninggikan yang lain. Itu gak adil. Dan ketidakadilan memiliki konsekuensinya sendiri. Ketidakadilan itu dimulai dari sikap hati. It start from our attitude. Dan itu akan dilanjutkan dengan tindakan. Dari attitude jadi action. Dan jika kita berlaku tidak adil, Tuhan sendiri yang akan turun tangan untuk menjadi pembela dari orang yang kita rugikan. Siapa di sini yang mau melawan Tuhan? I believe no one would, right? Gak ada yang pengen melawan Tuhan. So, mari kita melihat orang dengan seperti yang Tuhan inginkan. Jangan sampai tanpa sadar kita menindas, kita membuli, kita merendahkan. Atau justru tanpa sadar kita seperti meninggikan orang lain, tapi sebenarnya kita sedang lihat bahwa dasar kamu mah lebih kaya. So, bagi Tuhan itu sama aja. Oh, kamu kan lebih enak hidupnya. Teman-teman, bagi Tuhan, waktu sikap hati kita mulai memilih, sikap hati kita mulai show favoritism, disitulah kita sedang melanggar hukum Tuhan. So, what should we do then? Kita harus gimana? Yang pertama, treat others equally. Perlakukan semua orang sama.
Tuhan mau agar kita memperlakukan semua orang itu sama-sama ciptaan Tuhan. Siapapun mereka, anggap mereka ciptaan Tuhan karena memang mereka ciptaan Tuhan. Sama seperti saya dan kamu. Sekali lagi, ini beda dengan kita gak boleh hangout sama orang terdekat ya. That's something different of course. Jadi yang pertama, treat others equally. Yang kedua, be generous to everyone. Jadilah orang yang murah hati kepada semua orang. Jangan sampai kita pilih kasih. Ya ini buat kamu, ini buat kamu, ini buat kamu. Yang ini enggak deh, gue kayaknya kurang cocok sama lu gak gue kasih. Jangan sampai seperti itu teman-teman. Be generous to everyone. Murah hatilah kepada semua orang, terutama kepada mereka yang sungguh-sungguh memerlukan. Of course we know, tentu kita tahu kalau ada orang yang sungguh-sungguh memerlukan. Atau kita cari tahu jika ada yang sungguh-sungguh memerlukan, maka murah hatilah kepada mereka. Hari ini siapa yang rindu ada hati Tuhan yang dicurahkan, agar ada hati Tuhan yang generous itu diberikan kepada kita. Karena kita gak mampu mengasihi kalau Tuhan tidak memberikan kita kasih yang dari surga itu. Teman-teman, saya mau tantang kamu hari ini, kalau kamu rindu untuk mengenal kasih yang tidak memilih-milih, rindu untuk mengenal kasih yang memandang semua orang sama, kamu perlu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu secara pribadi. Kalau kamu orangnya, saya ajak kamu untuk berdoa saat ini juga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini waktu saya mendengar firman, saya mau untuk mengenal Tuhan yang generous to everyone. Saya mau untuk mengenal Tuhan yang tidak memandang muka. Saya mau untuk mengenal Tuhan yang mengasihi semua orang sama, memberi semua orang kesempatan yang sama. Tuhan, aku mau mengenal Engkau. Dan hari ini saya mau menerima Engkau, Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku secara pribadi. Ampuni dosaku, pimpin aku kepada kehidupan yang baru, pimpin aku kepada kerajaan terang. Dan mulai hari ini saya menjadi warga kerajaan terang dan saya meninggalkan semua dosa dan kehidupan saya yang lama. Karena Tuhan Yesus telah mati di kayu salib menebus dosa saya. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Dan bagi kamu, kalau selama ini kamu sudah mengenal Tuhan Yesus, tapi kamu menyadari waktu kamu dengar firman ini, kamu sadar bahwa ada begitu banyak hal, ada banyak sikap hatimu, attitude-mu yang perlu untuk dikoreksi. Saya mau ajak kamu, mau gak kamu koreksi sikap hatimu? Correct your attitude, because your attitude will determine your altitude. Kalau kamu tinggi hati, atau kamu bahkan rendah diri, dua-duanya sama-sama tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kamu menyadari bahwa, aduh saya kayaknya rendah diri nih. Aduh saya kayaknya tinggi hati tanpa dikatakan, tapi saya tinggi hati. Mari kita datang sama Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dan mengakui bahwa kita tidak mampu untuk berjalan tanpa Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengakui kami orang berdosa. Kadang kami tinggi hati, kadang kami rendah diri. Kami tidak bisa memandang diri kami seperti Tuhan memandang kami. Hari ini Tuhan, pimpin kami. Roh Kudus berikan kami matamu untuk melihat seperti sebagaimana Engkau melihat. Koreksi sikap hati kami. Kami izinkan Engkau untuk memperbaiki sikap hati kami. Kami rindu Tuhan agar attitude kami diperbaiki dari hari ke hari. Sehingga kami bisa naik level dalam karakter kami. Kami bisa naik level dalam kehidupan kami. Bukan hanya apa yang kami lakukan di luar, tapi di dalam hati kami. Sungguh-sungguh Tuhan perbaiki terus. Kami rindu terus disempurnakan lebih lagi setiap hari. Perbaharui akal budi kami. Sehingga semakin hari kami semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Saat ini jemaat Allah, terimalah berkat Allah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biar berkat Allah yang menjadikan kau berhasil dalam segala hal dan ada sikap hati yang benar yang Tuhan ajarkan sehingga kamu akan terus naik dan tidak menjadi turun. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kalau kamu mau join cell group dan kamu perlu untuk didoakan, kamu bisa scan QR code di bawah ini. Kamu bisa bilang bahwa hey, I need a healthy community atau saya perlu didoakan. Ada counselor yang siap untuk mendoakan kamu dan juga mengarahkan ke cell group yang pas buat kamu. So, happy weekend, God bless you.